Selamat siang, Bu. Perkenalkan nama saya Natasha Marita Manelang dengan NIM 31S24011. Di sini saya akan menjelaskan tentang diffusion through stagnant gas film atau difusi melalui lapisan gas tetap. Pada presentasi ini, topik yang akan kita bahas adalah perpindahan massa, khususnya difusi zat A melalui zat B yang diam atau stagnan. Jadi, eh, misalnya kita membayangkan ada zat A, misalnya uap yang bergerak, sedangkan zat B itu adalah tidak ikut bergerak. Proses ini sering terjadi di industri, misalnya penguapan cairan ke udara. Eh, Presentasi ini akan dibahas bertahap, yaitu pada fenomena fisiknya dulu, kemudian model elemen kecil atau elemen volume, kemudian asumsi-asumsi, kemudian neraca energi balance, kemudian ada penurunan rumus. Kita mulai dari fenomenanya. Pada fenomena ini terjadi perpindahan zat A melalui zat B yang diam. Dan kemudian ada dua mekanisme utama, yaitu yang pertama difusi molekular, yaitu karena perbedaan konsentrasi. Yang kedua konveksi karena ada gerakan fluida. Eh, Pada difusi eh, ini terjadi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah, sedangkan konveksi itu ikut terbawa aliran. Karena ada konveksi, profil konsentrasi menjadi tidak lurus atau tidak linear, tapi melengkung. Faktor-faktor seperti gradien konsentrasi, koefisien difusi, viskositas fluida, suhu, kecepatan aliran gas juga akan mempengaruhi laju dan pola perpindahan pada massa ini. Kemudian asumsi-asumsi yang digunakan yaitu yang pertama tidak ada panas, yaitu hanya fokus ke perpindahan massa. Yang kedua, A menguap ke B, yaitu sistem penguapan. Dan yang ketiga, konsentrasi memakai fraksi mol XA. Konsentrasi fase gas A sebagai fraksi mol XA1 di Z1. Yang keempat, eh, B tidak larut di A, tapi benar-benar stagnan. Yang kelima, efek dinding diabaikan supaya modelnya sederhana. Yang keenam, aliran hanya arah Z, eh, s- yang berarti itu satu dimensi. Yang ketujuh, interface itu tetap karena posisinya tidak akan berubah. Yang kedelapan, distribusi berhenti di Z2 atau merupakan batas sistemnya. Semua asumsi ini dibuat supaya persamaan bisa diselesaikan secara matematis. Kemudian kita lanjutkan ke elemen volume yang dimana ada red mass in NA pada saat Z dan red mass out pada saat NA di Z ditambah delta Z. Ini artinya kita mengambil elemen kecil seperti delta Z untuk dianalisis. Maknanya apa? Yaitu kita lihat perubahan fluks dalam elemen kecil dan ini nanti yang akan dipakai untuk turunan rumusnya. Di sini ada penjelasan dari gambarnya yaitu eh, pada bagian atas di sini pada bagian atas sini ada fase gas yaitu A dan B. Kemudian di bagian bawah ada fase cair yang dimana konsentrasi di A itu tinggi pada bagian atas, sedangkan pada bagian bawah itu konsentrasi A itu rendah. Jadi A itu bergerak dari atas ke bawah. Kemudian ada garis melengkung. Di sini merupakan profil konsentrasi. Sedangkan panah ini
merupakan arah fluks massa. Karena steady state atau keadaannya stabil, laju masuk itu sama dengan laju keluar. Kemudian eh, laju masuk sama dengan laju keluar itu berarti A ini lewat B stagnan. Kemudian kenapa grafiknya melengkung? Karena ada konveksi tambahan, bukan difusi murni. Kemudian ada NBZ sama dengan nol itu karena B-nya tidak bergerak, maka flux molar B sama dengan nol. Artinya hanya A yang bergerak. Dan ini eh, yang akan membuat persamaannya akan jadi lebih spesifik. Ini merupakan penjelasan gambar yang saya jelaskan tadi. Kemudian untuk menyelesaikan masalah, diasumsikan bahwa tidak ada ketergantungan komponen Z dari kecepatan pada koordinat radial ketika sistem penguapan ini mencapai keadaan stabil, ada gerakan molekul A menjauhi interface dan molekul B diam. Oleh karena itu, flux molar yang diberikan NBZ sama dengan nol. Apa itu flux molar? Flux molar itu atau Na merupakan jumlah mol zat A yang melewati suatu luas persatuan waktu. Artinya, seberapa banyak zat A mengalir lewat suatu area. Flux molar ini tidak muncul tiba-tiba, tapi berasal dari dua mekanisme utama. Sumber pertama itu dari difusi, yang dimana ada hukum Fick, dan yang sumber yang kedua itu dari konveksi, yaitu gerakan fluida, yaitu kalau fluida bergerak, zat juga ikut terbawa. Karena dua efek ini terjadi bersamaan, maka flux molarnya yaitu NaZ sama dengan min C dAB dou XA dou Z tambah XA Na NaZ ditambah NBZ. NBZ itu sama dengan nol. Maka kita tuliskan kembali NaZ itu sama dengan min C dAB dXA per dZ ditambah XA dikali NaZ. Kita pindah ruaskan menjadi NaZ dikali NXA NaZ sama dengan min C dAB dXA per dZ. Kita sederhanakan lagi menjadi NaZ 1 dikurang XA sama dengan min C dAB dXA per dZ. Maka NaZ sama dengan min C dAB dikali dXA per dZ per 1 dikurang XA. Maka shell energi balance-nya itu laju alir massa masuk dikurang laju alir massa keluar ditambah laju produksi panas sama dengan nol. Kita masukkanlah persamaannya NaZ pada saat Z sama dengan NaZ pada saat Z tambah delta Z ditambah 0 sama dengan nol. Seperti biasa, kita bagikan dengan S delta Z untuk menyederhanakan persamaannya. Maka didapatkan persamaan yang pertama, NaZ pada saat Z per delta Z dikurang NaZ pada saat Z ditambah delta Z per delta Z sama dengan nol. Itu merupakan persamaan yang pertama. Kemudian kita limitkan limit delta Z menuju 0, NaZ pada saat Z ditambah NaZ pada saat Z ditambah delta Z per delta Z sama dengan 0. Didapatkan hasil dN eh, delta AZ per dz sama dengan 0. Kemudian eh, min dN AZ per dz itu merupakan D per dz dikali min CDAB per 1 dikurang XA dikali DXA per dz. Sehingga akan dapat persamaan yang kedua seperti yang terlihat pada gambar tersebut. Kemudian diintegralkan
hingga mendapatkan persamaan yang ketiga nanti delta NaZ sama dengan C1 karena sudah kita integralkan. Untuk campuran gas ideal, persamaan keadaannya adalah P sama dengan CRT sehingga pada suhu dan tekanan konstan C haruslah konstan untuk DAB hampir tidak bergantung pada komposisi dan berdiri sendiri. Maka min CDAB D per DZ dikali 1/1 dikurang XA dikali DXA per DZ sama dengan 0. Bisa kita sederhanakan hingga dapat persamaan yang keempat sama dengan D per DZ dikali 1/1 kurang XA dikali DXA per DZ sama dengan 0. Kemudian kita lanjutkan dengan mensubstitusi persamaan yang keempat ke persamaan yang ketiga. Sehingga kita bisa mendapatkan hasil min ln 1 dikurang XA sama dengan C1Z ditambah C2 yang merupakan persamaan yang baru yaitu persamaan yang kelima. Kemudian kita misalkan C1 sama dengan min ln K1, kemudian C2 sama dengan min ln K2. Kita substitusi eh, C1 sama dengan min ln K1 dan C2 sama dengan min ln K2. Sehingga dapat persamaan 1 dikurang XA sama dengan K1 kuadrat dikali K2. Kemudian kita masuk ke boundary conditionnya yang dimana Z sama dengan Z1. Kemudian eh, Z sama dengan Z2. Z sama dengan Z1 itu pada saat XA sama dengan XA1 juga. Begitu demikian juga pada Z2. Maka kita substitusi pada boundary condition yang pertama didapatkan hasil K kuadrat sama dengan 1 dikurang XA1 per K1 eh, kuadrat. Kemudian pada boundary condition kedua sama seperti boundary condition yang pertama sehingga didapatkan hasil 1 dikurang XAZ per 1 dikurang XA1 sama dengan K1 Z2 per K1 Z1. Maka K1-nya sama dengan 1 dikurang XA2 per 1 dikurang XA1 pangkat 1 per Z2 dikurang Z1. Kemudian kita substitusi kebersamaan 1 kurang XA sama dengan K, K1 Z dikali K2 akan mendapatkan hasil 1 dikurang XA per 1 dikurang XA1 sama dengan 1 dikurang XA1 per 1 dikurang XA1 pangkat Z dikurang Z1 per Z2 dikurang Z1. Eh, Demikianlah presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.